Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Atika Kumala. Jadi, ini adalah podcast pertama aku teman-teman. Insya Allah setelah ini, aku akan buat podcast rutin mengenai cerita-cerita yang menarik. Dan untuk podcast kali ini aku mau cerita tentang hasil analisa mengenai kehidupan sosial dan ekonomi di masa new normal ini, teman-teman. Jadi, a new normal merepresentasikan keadaan normal kembali yang kurang menentu dibanding keadaan normal sebelumnya. Maksudnya adalah kurang menentu masalah finansial atau masalah keuangan. Belajar dari kondisi sekarang, aku akhirnya berpikir bahwa sepertinya dalam rumah tangga itu tidak hanya satu orang saja yang mencari penghasilan agar dapur tetap mengepul. Sepertinya aku mulai berpikir mengenai peranku nanti ketika menjadi istri. Bukan hanya sebagai pengelola keuangan, tapi juga membantu suami dalam mengepulkan dapur dan penghidupan yang baik untuk keluarga. Karena aku melihat banyak suami yang mulai keteteran untuk menghadapi keadaan normal baru seperti sekarang ini. Jujur, dalam hatiku yang paling dalam, aku merasakan sepertinya tanggung jawab suami yang bekerja sendirian untuk penghidupan keluarga itu ternyata berat banget, cuy. Lanjut ya. Oke. Ternyata perencanaan keuangan itu ada stage-nya loh. Yang emang lebih baik berjenjang dalam proses melaluinya. Kalau bisa sih, nggak boleh dilompatin menuju tahap berikutnya. Dan harus dibahas baik-baik dengan pasangan tentang tujuan ke depan. BTW, saat ini aku masih merasa single. Artinya sih, aku belum ada seorang pasangan untuk menikah dan membicarakan hal-hal mengenai di masa depan. Tapi, gak ada salahnya juga aku nyiapin perencanaan terbaik untuk keluarga dan dana pendidikan untuk anak-anakku nanti. Semuanya aku rencanakan melalui jalur investasi sih rencananya. Kesadaranku akan pentingnya belajar cermat finansial itu meningkat. Kalau kerja keras itu hukumnya wajib ya. Juga punya mimpi tinggi itu diharuskan supaya tetap berjalan lurus dan mempunyai tujuan. BTW, belajar investasi, wah, menurutku penting banget sih ya teman-teman. Meskipun aku bukan anak ekonomi sih backgroundnya, tapi aku pribadi adalah seorang perempuan. Artinya, akulah harapan suamiku kelak untuk keuangan dalam keluarga. Ada banyak orang bilang untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, sebaiknya kita pakai tabungan deposito bank. Maksudnya, tabungan yang itu loh. Nah, sama-sama tabungan jangka panjangnya, investasi lebih menarik hatiku sih. Karena di sana aku bisa mendapatkan hasil berupa bagi hasil yang disebut dengan saham. Tidak hanya melulu tentang tabungan yang diam di tempat seperti tabungan deposito.
Selain itu, tidak semua investasi itu baik menurut Islam. Nah, maka dari itu aku memilih investasi syariah untuk mempersiapkan dana pendidikan anak-anakku nanti. Lalu, apa dan bagaimana sih investasi syariah itu? Sebelum itu, aku boleh kali ya cerita dulu. Menurut sebagian dari kita masih menganggap bahwa investasi saham tidak ada bedanya dengan berjudi. Nah, begini teman-teman. Pada dasarnya, investasi itu adalah proses penempatan uang atau kekayaan dalam suatu aset dengan memperhitungkan peluang dan resikonya, dengan harapan nilai aset tersebut meningkat di kemudian hari. Sedangkan judi merupakan spekulasi dalam bentuk permainan atau pertaruhan yang selalu menghasilkan dua pihak, yaitu pihak pemenang dan pihak yang kalah. Hasilnya, pemenang mendapatkan keuntungan dari yang kalah. So, di sini sudah paham ya, maksud dari investasi itu berbeda dengan judi. Jadi investasi saham dikatakan merupakan transaksi jual beli di mana kita membeli sesuatu dalam bentuk saham. Artinya kita berinvestasi dengan memiliki perusahaan tersebut. Dengan demikian, kita memiliki hak berupa pembagian laba. Perusahaan, hak suara dalam RPU PS, serta hak lainnya sebagai pemegang saham, termasuk menjual kepemilikan terhadap saham tersebut. Oke, dilanjutkan ya teman-teman. Transaksi saham sudah diperbolehkan oleh para ulama melalui fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Sehingga insya Allah kita yakin bahwa investasi saham sudah sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah merupakan efek bentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan Peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, saham syariah yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2015. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan investasi saham syariah? Oke, pertama, keuntungannya itu halal. Dengan berinvestasi secara syariah, insya Allah hasil keuntungan pun halal. Kedua, capital gain. Keuntungan investasi dari selisih harga beli dan jual. Ketiga, dividen. Keuntungan investasi dari pembagian keuntungan perusahaan. Keempat, RUPS. Rapat yang diadakan oleh emiten atau perusahaan yang sahamnya listing di bursa. Oke, sudah semakin yakin kan? Nah, terus gimana nih cara melakukan screening saham syariah? Pertama, lakukan bisnis screening. Maksudnya tidak melakukan usaha perdagangan yang dilarang sehingga perdagangannya itu pun halal. Yang kedua adalah tidak melakukan jasa keuangan ribawi. Terus juga
tidak melakukan jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau biasa disebut dengan judi. Dan yang terakhir, tidak melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang haram atau hal-hal yang merusak moral gitu. Kemudian yang kedua, melakukan financial screening. Maksudnya, total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak boleh lebih dari 45%. Dan pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Selanjutnya, kita juga perlu paham daftar perusahaan yang termasuk dalam syariah. Caranya, kita bisa melihat konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. ISSI sendiri terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah. Dan yang seleksinya dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan diseleksi ulang sebanyak 2 kali teman-teman dalam setahun. Biasanya di bulan Mei dan bulan November. Dan di pertanggal 4 Juni 2020 ini lanjut ya, karena tadi masih ada gangguan sedikit. Di pertanggal 4 Juni 2020 ini sudah ada 400 lebih perusahaan dengan saham syariah loh teman-teman. Jadi di sini aku sendiri sih jadi paham bahwa investasi itu jangan cuma ikut-ikutan, tapi harus ada tujuan biar tepat pengelolaannya, dan yang paling penting adalah berkah. Karena kita berbasis syariah. Tujuan pribadiku sendiri lebih untuk menabung dana biaya pendidikan untuk anak-anakku nanti masuk ke sekolah internasional sejak dini. Jadi jelas ya, masuk ke arah investasi di atas 5 tahun. Nah, alasan aku sendiri memilih menyimpan uang di dalam bentuk investasi daripada tabungan deposito bank adalah karena mendapat investasi itu aku berpikir aku akan dapat capital gain, hak suara dalam RUPS, serta dividen. Maka aku pun belajar memilih saham, dan sebagai muslimah aku pengen cari lebih berkah untuk keluargaku nanti tentunya. Oleh sebab itu, aku pilihlah produk saham syariah daripada tabungan deposito di bank. Kalau soal resiko investasi sih jelas ya, ini harus dipertimbangkan. Makanya penting buat melakukan screening kesehatan keuangan pendapatan pokok keluarga dulu, baru memilih ragam investasi. Jangan sampai kemampuan kita tidak sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditemui. Tapi BTW, semua investasi itu kan punya resiko ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih lebih beresiko lagi kalau kita tidak bisa mengatur keuangan atau bahkan gak berpikir sama sekali untuk berinvestasi teman-teman. Padahal investasi dengan menabung saham ini bisa dimulai dari 50 ribuan saja. Kondisi ini tidak pasti seperti sekarang bikin aku pribadi merasa berpikir bahwa wajib banget sih punya saham perencanaan keuangan dengan baik dan mulai menabung dalam bentuk investasi itu. Tapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah terus semangat, berusaha dan berdoa ya. Ingat, Allah itu maha kaya. Asal kita mau berusaha dan berdoa, pasti jalan dan rezeki itu diberi kok. Ada jalannya. Segala impian dan cita-cita kita harus kita usahakan, harus kita doakan. Biar semakin berkah dan lebih baik untuk masa depan kita.